semuanya, teman-teman sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Raja Faisal. Jadi di sini saya akan memandu podcast, yaitu membahas mengenai sejarah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kediri dan juga yang ada di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan. Jadi di podcast ini kami berempat akan berdiskusi ataupun saling bertukar informasi mengenai sejarah-sejarah yang ada di masing-masing daerah. Jadi kita akan mulai dari Mbak Alfilia Sahida untuk menceritakan sejarah yang ada di tempatnya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alfilia Syaida dari Universitas 1 Tulungagung, berasal dari Kabupaten Kediri. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu peninggalan sejarah di kabupaten saya, yaitu Petilasan Jayabaya Kediri. Nah, Petilasan Jayabaya Kediri merupakan salah satu situs sejarah dan situs spiritual yang sangat dihormati di Jawa Timur. Tempat ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir dari Prabu Jayabaya, yaitu seorang yang terkenal dengan ramalannya. Nah, Raja Jayabaya ini adalah raja kelima dari Kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, ia juga terkenal dengan kemampuan meramal masa depannya. Banyak ramalan Jayabaya yang hingga kini masih dipercaya kebenarannya oleh masyarakat Jawa. Ya, yang ada di Petilasan Jayabaya yaitu tempat pemoksaan. Ini adalah tempat utama di mana Prabu Jayabaya diyakini moksa atau meninggal dalam keadaan sempurna. Terus ada Sendang Tirta Kamandanu, yaitu sebuah sumber air yang dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Konon air ini pernah digunakan oleh Prabu Jayabaya untuk mandi. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Alfilia Syahida dari Win 1 Tulung Agung. Kemudian akan dilanjutkan lagi kepada Mbak Feni Fitria Hanim dari Win 1 Tulung Agung juga. Dipersilahkan pada Mbak Feni. Oke, halo semua, nama saya Feni Siti Hanim dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya berdomisili di Mojokerto. Nah, di Mojokerto ini ada salah satu objek wisata atau salah satu tempat bersejarah, yaitu Petirtaan Candi Jolotundo. Candi Jolotundo ini ada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Situs yang diberi nama Petirtaan Jolotundo itu berupa candi dan kolam pemandian atau petirtaan pada zaman kerajaan kuno. Dan warga sekitar itu sering menyebutnya sebagai Candi Jolotundo. Nah, Candi Jolotundo itu ada beberapa versi ceritanya itu. Nah, salah satunya Candi Jolotundo itu dibangun karena wujud cinta dari Raja Udayana yang menyambut kelahiran anaknya yaitu Prabu Airlangga. Seperti itu. Nah, masyarakat sekitar itu juga meyakini bahwa air dari petirtaan Candi Jolotundo itu sangat bermanfaat dan berkhasiat untuk kesehatan dan untuk em, pengobatan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Feni Hanim mengenai tempat bersejarah yang ada di Mojokerto ataupun di sekitar kediamannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Asrana dari Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. Dipersilakan kepada Mbak Asriana. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hasriana dari Universitas Sambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa 9 November 1945. Jadi yang saya jelaskan ini tentang Tugu.
Nah, jadi peristiwa ini bermula ketika pasukan Australia datang di Banjarmasin pada 17 September 1945. Ternyata di dalam pasukan sekutu tersebut membonceng pasukan Nika Belanda yang dipimpin Mayor A. L. Asendrop. Di Banjarmasin, pasukan Australia menghubungi pengurus besar Persatuan Rakyat Indonesia atau disebut PRI oleh Bapak Hadariah. Melihat tindakan Belanda yang semena-mena, PRI membentuk badan baru, yaitu Barisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan, atau bisa disingkat dengan BPRIK, pada 19 Oktober 1945. Pada tanggal 9 November di tahun yang sama, para pemuda merencanakan penyerangan di Desa Pengambangan yang dipimpin oleh Aminuddin Khalik dan Muhammad Amin Effendi. Pertempuran tersebut menelan nyawa 9 orang. Pemuda pejuang tersebut bernama Badrun, Utuh, Umar, Taim, Jumain, Sepa, Dullah, dan Pak Maruf. Maka dari itu, untuk mengenang peristiwa tersebut, dinamakanlah dengan Tugu 9 November 1945. Nah, itu dia tadi sedikit kilasan sejarah mengenai yang ada di Kediri, Mojokerto, dan juga yang ada di Banjarmasin. Mungkin masih banyak lagi cerita yang menarik yang ada di Mojokerto, Kediri, ataupun yang ada di Banjarmasin yang masih belum sempat ataupun belum ada waktu yang bisa kami bahas. Nah, bagi kalian yang ingin lebih tahu cerita ataupun kisah-kisah sejarah yang ada di Mojokerto, di Kediri, ataupun di Banjarmasin, bisa kalian cari tahu sendiri di internet ataupun di sumber-sumber lainnya. Terima kasih kepada Mbak Feni, Mbak Alfilia, dan juga Mbak Asriana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.